Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ustazah Ida di pembelajaran IPA kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang zat aditif dan zat adiktif. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan untuk memperbaiki penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan untuk memperpanjang daya simpan. Selain itu, penambahan zat aditif juga dapat meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, kemudian pemberi aroma, pemanis, pengental, pengawet, pengemulsi, dan penyedap. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup, misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, zat pengental dari alga, dan sebagainya. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Sedangkan zat aditif buatan bila digunakan melebihi jumlah yang diperbolehkan dapat membahayakan kesehatan. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Zat aditif buatan harus digunakan sesuai dengan jumlah yang diperbolehkan dan sesuai fungsinya. Penyalahgunaan pewarna buatan seperti bahan pewarna tekstil yang digunakan sebagai pewarna makanan sangat berbahaya untuk kesehatan. Pewarna alami. Keunggulan pewarna alami yaitu lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping apabila dikonsumsi dibandingkan pewarna buatan. Kelemahan pewarna makanan alami yaitu cenderung memberikan rasa dan aroma khas yang biasanya tidak diinginkan. Kemudian warnanya mudah rusak karena pemanasan. Juga warnanya kurang kuat atau pucat. Kemudian jenisnya terbatas. Inilah jenis-jenis dari pewarna alami. Misalkan ungu dari buah murbei atau buah anggur, kunyit kuning ya, dari kunyit, oranye dari wortel, hijau dari daun suci dan daun pandan, kemudian coklat dari kakao, merah dari buah naga dan stroberi, kemudian hitam dari arang, tetapi ini tidak dianjurkan. Inilah pewarna alami. Kemudian pewarna buatan. Bahan pewarna buatan dipilih karena memiliki beberapa keunggulan dibanding pewarna alami, yaitu harganya lebih murah, kemudian praktis dalam penggunaannya, warnanya lebih kuat dan jenisnya lebih banyak, kemudian warnanya tidak rusak karena pemanasan. Penggunaan bahan pewarna buatan untuk makanan dan minuman harus melalui pengujian yang ketat untuk kesehatan konsumen. Pewarna yang telah melalui pengujian keamanan dan diizinkan pemakaiannya untuk makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Nah, inilah jenis-jenis dari pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan atau minuman.
Jadi kalian harus lebih teliti ketika melihat makanan dan minuman kemasan, apakah pewarnanya adalah pewarna yang merupakan pewarna buatan yang boleh digunakan atau tidak. Yang boleh digunakan contohnya adalah warna biru, yaitu Brilliant Blue FGF, kemudian kuning Tartrazine, orange Sunset Yellow FGF, hijau Fast Green FGF, merah Allura Red AC. Nah, inilah yang boleh. Kemudian jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan dan minuman, contohnya adalah biru adalah Indranthine Blue RS, kuning Fast Yellow AB atau Oil Yellow OB atau Auramin, kemudian Methanol Yellow, orange RN, kemudian orange GGN, kemudian Chrysodyne hijau, Guaiana Green B, coklat adalah coklat brown FB, merah Fast Red E, hijau SX, Rhodamin B, kuning hitam Black 7984. Inilah beberapa pewarna makanan buatan yang dilarang digunakan. Jadi kalian harus lebih hati-hati untuk melihat setiap kemasan ya, dari produk makanan yang kalian makan. Kemudian yang kedua adalah pemanis. Pemanis alami umum digunakan untuk membuat rasa manis pada makanan dan minuman, yaitu gula pasir atau sukrosa, kemudian gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Pemanis buatan yang mempunyai rasa manis hampir sama atau biasanya lebih manis dibandingkan dengan pemanis alami. Beberapa contoh pemanis buatan adalah siklamat, aspartam, kalium, asesulfam, dan sakarin. Pemanis-pemanis ini mempunyai tingkat kemanisan lebih besar dibandingkan dengan gula pasir. Nah, inilah tabel dari perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Misalkan kalau gula pasir atau sukrosa itu 1, untuk asupan maksimalnya per kilogram berat badan adalah 30-60 mg. Kemudian kalau siklamat itu 30-50 kali ya tingkat kemanisannya dari gula pasir biasa. Kemudian asupan maksimalnya untuk per kilogram berat badan hanya sebesar 11 mg. Aspartam ya, 160-200 kali ya, ini lebih kuat lagi. Kemudian kalium asesulfam 200 kali, sakarin 200-500 kali. Jadi yang paling tinggi adalah sakarin. Yang selanjutnya adalah pengawet. Pengawet berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan atau minuman yang disebabkan oleh mikroorganisme yang tumbuh pada makanan dan minuman. Bahan pengawet mencegah terjadinya reaksi kimia yang disebabkan oleh mikroorganisme, misalnya fermentasi, pengasaman, oksidasi, pencoklatan atau browning, dan reaksi enzimatis lainnya. Cara lain mengawetkan makanan secara alami adalah dengan cara pengasinan atau pemanisan. Misalnya ikan asin, kemudian manisan buah atau daging panggang. Nah, ini bahan pengawet dan penggunaannya. Misalkan asam benzoat, natrium benzoat, kalium benzoat, ini biasa pada makanan dan minuman ringan, kecap dan saus. Kemudian asam ascorbat, penggunaannya dalam untuk mengawetkan daging olahan, kaldu, dan buah dalam kaleng. Natrium nitrat atau NaNO3, penggunaannya adalah untuk mengawetkan daging olahan dan keju. Kemudian asam propionat mengawetkan roti dan keju olahan. Butil hidroksianisol atau BHA menghambat oksidasi pada lemak dan minyak. Kemudian butil hidroksitoluen atau BHT menghambat oksidasi pada lemak, minyak, margarin, dan mentega.
Yang keempat adalah penyedap. Bahan penyedap alami yang umum digunakan adalah garam, bawang putih, bawang merah, cengkeh, pala, merica, kemudian cabai, laos, kunyit, ketumbar, serai, dan kayu manis. Pada makanan berkuah, kaldu dari daging tulang pada umumnya digunakan sebagai penyedap. Penyedap buatan yang umum digunakan pada makanan adalah vetsin yang mengandung senyawa monosodium glutamat atau disebut dengan MSG atau mononatrium glutamat atau MNG. Senyawa ini dibuat dari fermentasi tetes tebu dengan bantuan bakteri Micrococcus glutamicus. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa penggunaan MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit yang dikenal dengan sindrom restoran Cina atau Chinese Restaurant Syndrome dengan gejala pusing, kemudian mulut terasa kering, lelah, mual, dan sesak nafas. Dosis maksimal penggunaan MSG yang ditetapkan oleh WHO adalah 120 mg per kilogram berat badan. Misalnya berat badan 40 kg, maka jumlah MSG maksimal yang dapat dikonsumsi sebesar 480 mg atau 0,48 gram. Jadi sedikit sekali, ya, tidak ada 1 gram. Kemudian yang kelima adalah pemberi aroma. Zat aditif pemberi aroma dapat berasal dari bahan segar atau ekstrak dari bahan alami, diantaranya adalah ekstrak buah nanas, kemudian buah anggur, minyak atsiri, murbei, dan vanili. Pemberi aroma yang merupakan senyawa sintetis atau disebut dengan esen misalnya adalah amil kaproat, ini adalah aroma apel, amil asetat, aroma pisang ambon, kemudian etil butirat, aroma nanas, vanili, aroma vanili, dan metil antranilat, aroma buah anggur, disebut sebagai pemberi aroma sintetis. Kemudian selanjutnya adalah pengental. Pengental adalah bahan tambahan yang digunakan untuk menstabilkan, memekatkan atau mengentalkan makanan yang dicampurkan dengan air sehingga membentuk kekentalan tertentu. Bahan pengental alami misalnya pati, gelatin, kemudian gum, agar-agar, dan alginat. Selanjutnya adalah yang ketujuh, pengemulsi. Pengemulsi adalah bahan tambahan yang dapat mempertahankan penyebaran atau dispersi lemak ke dalam air dan sebaliknya. Minyak dan air tidak saling bercampur, namun bila ditambahkan sabun kemudian diaduk, keduanya dapat dicampur. Sabun di sini sebagai contoh zat pengemulsi. Contoh zat pengemulsi makanan adalah lecitin yang terkandung dalam kuning telur maupun dalam kedelai. Lecitin banyak digunakan dalam pembuatan mayones dan mentega. Apabila tidak ditambahkan zat pengemulsi, maka lemak dan air pada mayones dan mentega akan terpisah. Demikian pembelajaran kita kali ini untuk pembahasan zat aditif. Selanjutnya pada video pembelajaran yang akan datang akan kita pelajari tentang zat adiktif. Jadi nanti kalian akan tahu apa beda dari zat aditif dan zat adiktif. Sekian video dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.